Segera memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, ayat 1 dan ayat 3. Pada ayat 3 kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dihianati, ia hanya berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ketika ia menderita, ia hanya mengecam, tetapi ia hanya berserah kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Haleluya. Berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji dan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa,
tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama, Yudas yang mengkhianati Yesus pasti sudah mengetahui tempat itu karena sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke tempat itu dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang mengetahui semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah kau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya.
Pembacaan yang kedua. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan menetakkan kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Maka pasukan prajurit serta perwira-perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih baik jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Pembacaan ketiga. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikut dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus,
supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walau tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Engkau telah mengatakannya, akan tetapi mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menghujatnya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Pembacaan keempat. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu, berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dihukum hukuman mati, menyesallah ia. Lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci dan pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk untuk dijadikan pekuburan
orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Masuk Kor Inahana.
Saudara-saudara, marilah kita mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus penebus kami, dan di dalam Roh Kudus penolong kami. Pada malam hari ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga merasakan betapa banyak penyangkalan yang kami lakukan terhadap Engkau melalui perkataan dan perilaku kami sehari-hari. Kami sering ketakutan terhadap banyak hal yang kami rasakan sebagai ancaman dalam kehidupan ini, sehingga kami sering menyangkal dan mengkhianati-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kami ingin mengasihi Engkau, akan tetapi kami sering lebih kasih, lebih takut, dan lebih percaya kepada hal-hal lain, sehingga kami sering mengkhianati Engkau. Oleh karena itu kami datang ke hadapan-Mu, memohon keampunan dosa dan kejahatan kami, dan berikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat bertahan terhadap bermacam-macam godaan yang dapat menjatuhkan kami dalam hidup ini. Terimalah doa kami ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
Martangiang mahita, ale debata amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Maulia tema ale Tuhan di bagasan botarion, boy dope hami marpungu di bagas corom nabadion, ima dinamarningot hami di panaunon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sitobus dosa nami. Ale Tuhan debata amanami, naeng mersaur mahami dohoto lahotumangi hokatam. Totong matorangi roha pikiran nami marhite habisuko nasian badunga genjang. Asa boi huatu si hami hatam na badiai si hangoluhonon nami. Marhite jalan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Oras madihita saluhutna. Maulia tema di tuhata ala boy do pehita marpungu di bagasan botarion ima marningot panaonon ni tuhata Yesus di malam pasion apatoluhon. Mari kita sambut firman Tuhan pada ibadah pasion ini. Firman Tuhan dari Injil Markus 14 ayat 48 hingga ayat 50. Injil Markus 14 ayat 48 hingga ayat 50. Begini firman Tuhan, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengambil tema dalam renungan ini, yaitu semua meninggalkan Yesus. Saya minta kepada petugas LCD mohon menampilkan gambar. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di sini kita lihat bahwa rombongan yang menangkap Yesus telah tiba, yang diarahkan oleh salah seorang dari muridnya, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariotlah yang mengarahkan dan membawa semua rombongan itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Dialah murid si pengkhianat itu yang menyerahkan Yesus dengan tanda ciuman. Menyerahkan Yesus dengan tanda ciuman. Kita memahami dan kita tahu bahwa ciuman ini adalah tanda hubungan kedekatan, keintiman. Ciuman adalah tanda kasih sayang. Ciuman adalah tanda cinta atau keakraban maupun penghargaan yang diberikan seseorang kepada yang lain. Sama halnya ketika kita juga memberi ciuman kepada seseorang. Ada hubungan kedekatan untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi ternyata berbeda dengan ciuman yang diberikan oleh Yudas Iskariot. Ciuman Yudas adalah ciuman pengkhianatan yang sangat rendah, penuh kepalsuan dari seorang murid kepada seorang guru.
Benar, hubungan mereka sangat dekat antara murid dengan guru atau guru dengan murid. Tetapi ciuman itu bukanlah tanda kasih sayang, tanda cinta, tanda keakraban. Tetapi pengkhianatan yang penuh dengan kepalsuan, cinta palsu. Bersikap manis tetapi menyimpan kebusukan dan kejahatan di dalam dirinya. Yudas melakukan pencitraan di depan murid-murid yang lain. Seolah dia sangat mengasihi, sangat mencintai Tuhan Yesus. Tetapi demikianlah ia menyerahkan Tuhan Yesus kepada rombongan yang datang menangkap Tuhan Yesus. Kalau boleh kita tanya, kenapa tidak secara langsung Yudas katakan, itu dia, tangkaplah dia. Mengapa harus dengan ciuman? Ciuman yang penuh dengan kepalsuan. Nah, tentulah dalam situasi tempat itu, situasi yang sangat gelap, jangan sampai jika Yudas Iskariot menunjuk itu dia, bisa saja nanti salah orang, salah tangkap. Sehingga ia datang mendekati Yesus dan menciumnya. Sebab ia sudah katakan sebelumnya, dia yang saya cium, dialah tujuan daripada orang-orang rombongan yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ciuman yang penuh kepalsuan, hal ini menggambarkan dunia yang penuh dengan kebobrokan yang hidup di dalam kepalsuan. Dunia yang penuh dengan kemunafikan. Tidak peduli apa yang sudah ia perbuat kepada orang lain, asal mendapat kepuasan bagi dirinya sendiri. Dunia yang penuh dengan kepalsuan, dunia yang penuh dengan kemunafikan. Dia tak peduli akan apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita supaya kita berhenti hidup dalam kemunafikan, berhenti hidup dalam kepalsuan dalam hal apapun, berhenti menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan asal berkata saya Kristen, saya pengikut Tuhan, tetapi mengikuti jejak Yudas Iskariot. Hidup penuh kepalsuan, hidup penuh kepura-puraan, hidup penuh kemunafikan. Mencari kebaikan di mata orang lain, tetapi masih menyimpan banyak perbuatan-perbuatan yang jahat, rencana-rencana yang jahat di dalam hati, di dalam dirinya sendiri. Jauhilah kemunafikan dan kepalsuan. Peristiwa penangkapan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat tragis dan memilukan hati kita. Sebab Dia adalah anak Allah yang kudus, yang tidak bercelah dan tidak bernoda. Ia begitu mulia. Jika kita mengingat khotbah pada Pasion pertama, di mana seorang perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Ini menunjukkan penghormatan yang sangat dalam kepada Yesus anak Allah yang mulia itu. Kita masih ingat ya khotbah malam Pasion pertama. Mahkota dibain mangalap patni Tuhan Yesus. Nadong dihita mana yang lebih tinggi berharga daripada kita berikan untuk
Yesus karena ia sangat mulia, sangat kudus. Dia anak Allah yang kudus, yang tidak bercela dan tidak bernoda. Dan Yesus juga adalah anak Allah yang tidak pernah terputus dengan Allah Bapa, sebab ia senantiasa berdoa kepada Allah Bapa. Namun di sini ketika rombongan itu datang menangkap Tuhan Yesus, ia dipandang sebagai orang yang terhina. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Ia dipandang seorang penyamun atau perampok, atau boleh katakan ia seorang bandit atau pemberontak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dia seorang penyamun perampok yang mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan. Inilah tuduhan daripada orang-orang yang datang menangkap dia. Yesus dipandang sebagai seorang pemberontak yang melawan hukum. Sehingga mereka datang dengan membawa atau memakai alat-alat lengkap seperti pedang dan pentung. Kalau bahasa Batak di dok, lembut-lembut. Boy tabaya ko lembut-lembut. Yesus seperti seorang bandit atau penjahat. Sangkamu, aku ini penyamun. Sehingga engkau datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Sangkamu, apakah aku seorang penyamun, perampok, pemberontak? Demikian ia katakan kepada mereka. Yesus bukanlah pemberontak, bukanlah penyamun, bukanlah perampok seperti yang disangka oleh mereka yang datang menangkap dia. Tetapi di sini pun Yesus tidak sedikit pun melakukan perlawanan bersenjata dengan mereka. Padahal orang-orang yang berbondong-bondong datang menangkap Yesus, mereka membawa pedang. Diketahui bahwa pedang itu adalah fasilitas dari kerajaan Romawi untuk melakukan tindakan yang tidak memiliki belas kasihan. Mereka datang membawa itu. Yesus tidak melakukan perlawanan sama seperti mereka yang datang menangkap dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Asa saut natar surati. Haruslah digenapi seperti yang tertulis dalam kitab suci. Iko saut doi. Iko masa doi. Sebab ia terhitung di antara perampok, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dalam kitab Nabi Yesaya 53 ayat 12. Ia disebut sebagai pemberontak, terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Ia terhitung di antara orang-orang durhaka. Asa saut natar surati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika mereka yang datang menangkap Yesus, apa reaksi Yesus? Yesus berkata, tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Ganupari do Yesus mengajar di bagas coro. Alai buah sadang di sini sida menakup Tuhan Yesus si. Sasitongna sangat mudah untuk menangkap Tuhan Yesus. Karena Yesus setiap hari bersama-sama dengan mereka di bait Allah. Tetapi mengapa sekarang mereka datang seperti menangkap seorang penyamun?
Mengapa mereka harus melakukannya pada saat itu? Kenapa tidak ketika Yesus mengajar di bait Allah? Kembali, Ikosaut Natar Surati harus digenapi seperti yang tertulis dalam kitab suci. Dan inilah bukti ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa untuk menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana Yesus hadir sebagai juru selamat bagi umat manusia. Inilah reaksi Tuhan Yesus. Dia tidak membalas dengan kejahatan, tetapi mengatakan, asa saut natar surati. Yang kedua, selain daripada reaksi Tuhan Yesus pada saat penangkapan, pada malam hari itu, kita lihat bagaimana reaksi dari murid-muridnya yang selama ini bersama-sama dengan Yesus. Saat Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri dan meninggalkan Yesus. Semua murid yang selama ini berjalan bersama dengan Yesus, mendampingi Yesus, kini telah meninggalkan Dia. Ini seperti syair lagu, sudah jatuh ditimpa tangga pula. Sudah jatuh ditimpa tangga muse. Mardondon ma sitaonon ni Tuhan Yesus. Sudah dihianati, murid-murid juga meninggalkan Dia dalam kesendirian. Semua murid melarikan diri. Semua murid meninggalkan Dia dalam kegelapan malam dengan keputusasaan serta ketakutan. Murid-murid mengalami situasi yang sangat sulit. Murid-murid mengalami situasi yang sangat menakutkan. Masa yang suram membuat mereka panik. Ketakutan dan kepanikan mereka ini menggambarkan perjuangan mereka untuk tetap setia sebagai pengikut Yesus. Namun ternyata mereka tidak siap untuk menanggung segala konsekuensi yang akan terjadi di depan. Rasa takut menghantui, rasa takut menghampiri mereka, sehingga berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Selama ini mereka katakan siap bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika diperhadapkan dengan tantangan yang sangat luar biasa itu, peristiwa yang sangat menakutkan itu, mereka mundur, mereka melarikan diri, mereka berupaya menyelamatkan dirinya masing-masing. Apa yang mau kita pelajari di sini? Mereka memang tidak memusuhi Yesus. Murid-murid tidak melakukan kejahatan kepada Yesus. Tetapi mereka gagal untuk setia bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup, tentu kita akan mengambil sikap atau berusaha mencari jalan keluar yang terbaik. Kita akan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah, dari setiap kesulitan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun juga ketika orang lain terlibat menghadapi persoalan, ketika orang lain terlibat menghadapi masalah, kadang kita juga berusaha untuk mundur. Dang do tahu disi. Tidak mau ikut-ikutan, bahkan tidak mau peduli. Basalana isalana mai. Saya tidak mau ikut campur. Saya tidak mau terlibat dengan hukuman. Saya tidak mau terlibat dengan masalah orang itu. Demikian murid juga. Saya tidak mau terlibat dengan tantangan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Oleh karena ketakutan, oleh karena kekhawatiran, kegentaran menghadapi orang-orang yang datang menangkap Yesus pada saat itu.
Itu bukan urusan saya, itu urusan Yesus. Biar saja Yesus sendiri menghadapinya. Ini adalah kehidupan kita. Bamolo adong marsi taonon unang mado tau disi. Unang mado do tanau disi. Si taon aku pegodang. Tantang aku pegodang, masalahku pegodang. Lo maibana mengurus diri nasa diri. Kadang kita pun seperti itu. Namun, seberapa banyak pergumulan masalah yang kita hadapi, mungkin kita juga pernah mengecewakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, mencari solusi dengan mengandalkan pikiran serta kekuatan kita sendiri. Saat diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan kesulitan di tengah kehidupan kita, kita mencari solusi dengan mengandalkan kepintaran kita, pikiran kita, kekuatan kita sendiri, dan mengabaikan Tuhan. Hal ini akan mengecewakan Tuhan. Jangan sampai kita bersandar kepada kekuatan kita saat menghadapi persoalan dalam hidup. Dan jangan pernah lari dari kenyataan hidup. Memang kita harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari penderitaan, jangan lari dari masalah. Ikuti terus prosesnya. Saat kita menghadapi masalah, ikuti prosesnya. Dan hadapilah dengan iman supaya kegentaran, ketakutan, kecemasan itu dijauhkan daripada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi masalah persoalan. Ia pasti akan memberikan jalan keluar. Murid-murid itu ketika pergi melarikan diri, di ayat-ayat sebelumnya, jika kita membaca dalam Injil Yohanes 18 ayat 4 hingga ayat 8, Yesus menceritakan di sana lebih rinci percakapan yang dilakukan oleh Yesus dengan rombongan itu, di mana murid-murid yang pergi meninggalkan Tuhan Yesus, Yesus berkata, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia." Bacaan terakhir tadi, pembacaan terakhir, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka pergi. Sekalipun murid-murid telah meninggalkan Dia, tetapi Yesus masih memberikan jalan keluar bagi murid-muridnya. Biarkanlah mereka pergi. Artinya Tuhan tidak mau murid-muridnya turut dalam situasi itu. Yesus tidak mau murid menjadi celaka. Pasombu manasida lao. Begitu baiknya Tuhan Yesus masih peduli dengan keselamatan murid-muridnya. Padahal murid-murid hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan keselamatan mereka sendiri. Tetapi Yesus sangat mengasihi muridnya, biarkanlah mereka pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana tadi tema ini, bahwa semua telah meninggalkan Tuhan Yesus, firman ini, renungan ini mengingatkan kita, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan Yesus dalam situasi apapun yang kita hadapi. Saat menghadapi masalah, pergumulan seberat apapun itu, bangunlah iman, tumbuhkan iman, cari Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Dia. Sebab Tuhan itu peduli. Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada kita supaya kita tidak celaka dan tidak hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kegentaran, dan kekhawatiran
saat menghadapi masalah. Jangan melarikan diri dari persoalan, ikuti proses Tuhan bersama dengan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas teladan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang selalu mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dengan kami saat menghadapi banyak masalah tantangan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar saat kami menghadapi persoalan dan tidak menemukan jalan apapun. Bersama Engkau, Tuhan membawa kami keluar dari semua masalah-masalah hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kami selalu bergantung kepada penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu. Malam ini Tuhan, ingatkan juga kami pribadi masing-masing, supaya kami hidup mengimani, mempercayai dan meyakini Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Jauhkan sikap kemunafikan, kepura-puraan yang membuat kami tidak murni untuk mengikuti Engkau. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sebagai pengikut Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang kedua, persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 82 ayat 1 dan seterusnya. Sayang
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.